selamat pagi teman-teman, pagi, siang, sore, dimanapun teman-teman berada. Jadi hari ini kita sudah ada dua narasumber abang-abang yang keren ini. Bang Pedro ini pernah bekerja di KBRI Ekuador, dan Bang Lutfi pernah belajar di Jerman. Ya, dan pernah kerja di KBRI Pretoria di Afrika Selatan. Oke, di Afrika Selatan. Terus kenapa sih maksudnya kita mendatangkan narasumber yang keren-keren ini? Karena hari ini kita akan bahas tentang, bukan kabur aja dulu ya, tapi sebenarnya tentang dimanapun kita berada, kita tuh bukan untuk lari, tapi dimanapun kita berada, hati itu tetap di bumi Ibu Pertiwi gitu ya. Oke. Sebenarnya gimana sih abang-abang ini kayak sebagai diaspora gitu, memupuk rasa cinta tanah air gitu kan, udah tinggal berlama-lama ya, lumayan lah ya di luar negeri gitu. Kayak kalau dari Bang siapa? Saya dulu ya, nih. ya, oke, boleh. Kalau dari saya dulunya ya yang namanya cinta tanah air tuh itu kayak cuman slogan di buku PPKN, tau gak sih? Oh iya. Iya kan? Ya kayak cinta tanah air, tenggang rasa tanggung jawab dan iya. gitu-gitu loh. Tapi saya itu baru literally ngerasain yang namanya cinta tanah air itu malah setelah saya keluar negeri. Oh gitu. Malah setelah di luar negeri itu rasa rindu, rasa kangen, rasa pengen kembali membangun negeri itu malah ketika sudah berada di luar negeri gitu. Kalau kamu gimana? Iya, kurang lebih sama sih sebenarnya. Jadi pas kita keluar negeri itu malah jadi semakin kangen ya sama Indonesia gitu, dan ngerasa kalau memang ternyata hidup kita itu mungkin walaupun sekarang ada di luar atau waktu itu ada di luar, tapi tetap aja nanti suatu saat kita pengen balik lagi ke Indonesia karena memang rumah kita di sana gitu, dan kita pengen ngebangun bangsa Indonesia lagi gitu setelah kita dapat sesuatu dari tempat lain. Betul banget. Itu juga yang kayaknya di hati kecil semua diaspora di seluruh dunia ini, diaspora Indonesia itu ada perasaan gitu ya, ingin berbuat sesuatu untuk kembali gitu. Ini udah ada loh yang saya dapetin di luar negeri, tapi saya pengen kembali nih. Gitu. Apa yang bisa saya lakukan untuk Bener Indonesia, gitu. Oke. Terus kayak kaitannya sama tadi kayak cinta tanah air dan jati diri gitu. Sebenarnya hal membanggakan atau kayak hal-hal apa sih yang Indonesia banget yang selalu abang-abang ini bawa ke luar negeri gitu, kayak nilai-nilai apa gitu dari Indonesia yang selalu dibawa kemanapun. Nah, kalau dari saya itu Boleh. perasaan ramah tamah kita itu yang sampai saat ini menurut saya belum bisa tergantikan gitu. Oh, gitu. Kita ramah tamah, sopan santun, menunduk, merendah, bukan berarti untuk merendah diri ya, tapi merendah hati untuk bisa bercengkrama dengan orang itu yang bagi sebagian besar orang di tempat saya waktu itu di Ekuador itu sangat bisa diterima gitu. Malah mereka itu ngerasa, wah ini orang sopan banget gitu. Dengan padahal saya cuma menerapkan kembali apa yang sudah saya terapkan di Indonesia, tapi di luar negeri tapi itu dianggap sopan banget. Friendly Iya, maksimal gitu. benar banget. Gimana nih kalau di Pretoria? Kalau ini ada dua pengalaman sih waktu kuliah tuh di Jerman. Kita kan suka ada acara International Day atau acara-acara ngumpul-ngumpul gitu kan sesama mahasiswa internasional dan mahasiswa lokal gitu. Nah, satu hal yang lumayan teringat itu teman-teman lokal tuh kadang-kadang suka bilang, kalian orang Indonesia kok hebat banget ya nasionalismenya gitu. Karena kalau ada acara kayak begitu, kita tuh suka ngumpul, guyupnya tuh kelihatan gitu. Jadi ngumpul sesama orang Indonesia tuh kelihatan gitu. Terus kita nyanyi-nyanyi bareng, masak-masak jualan makanan Indonesia bareng gitu. Itu kelihatan banget gitu, dan mereka biasanya kagum gitu ngelihat kita orang Indonesia tuh kompak banget gitu. Selain itu ada ini juga sih nilai cinta tanah air ya. Jadi waktu kerja itu, waktu kuliah juga sering lah kita pakai batik kan gitu. Terus orang lokal tuh biasanya suka nanya, ini baju kamu tuh baju apa? Iya, betul. Dengan kita pakai batik tuh lumayan juga kita jadi mengenalkan warisan budaya kita ke luar negeri. Betul itu banget. Di tempat saya juga mau di Ekuador itu, di sana itu kan baju yang bermotif-motif corak-coret, wayang gunung dan lain-lain tuh agak aneh gitu di sana karena nggak biasa gitu ya, apalagi warna-warni dan lain-lain kayak gitu. Dan ketika kita pakai batik itu secara tidak langsung kita itu kan promosi budaya ya, dan itu tuh mereka itu secara tidak sadar itu tertarik gitu. Apalagi sampai ada yang tadi yang Lutfi bilang, yang nanya-nanya tuh bule-bule teman-temannya yang di sana itu,
Dan ternyata bukan bule-bule yang di Eropa dan di Afrika doang, bahkan di Amerika Latin kayak Ekuador itu mereka tetap penasaran gitu. Kok ada gambar ini filosofinya apa itu. Jadi kayak kita membawa identitas filosofi bangsa itu kemana-mana gitu. Iya. Sesederhana gitu, sesederhana cuman pakai baju loh. Karena saya yakin ya di Eropa, di Afrika, di Ekuador, Amerika Latin tuh jarang loh ada orang kemana-mana pakai baju daerah gitu. Betul. Pakai baju nasional tuh jarang banget. Tapi kita itu di Indonesia pakai itu tiap hari dan di sana cuman dengan pakai itu kecil, kelihatannya kecil ya, tapi kontribusinya untuk mengenalkan Indonesia itu berdampak banget sih. Bener juga sih, kan kita maksudnya mungkin kayak pernah jalan-jalan ke luar negeri dan seterusnya, tapi kayak jarang gitu ada yang pakai batik atau mungkin kayak baju daerah lain gitu. Betul. Sekarang kan juga ada kayak kebaya dipakai kemana-mana. Betul. Which is kayak very American. Iya, benar banget. Right, terus kalau misal nih kayak tentang diaspora ini kan ada mungkin kayak orang yang memandang itu sebagai hal yang negatif karena kayak beberapa kayak ada publikasi yang negatif tentang diaspora, terus ada tren kabur aja dulu. Betul. Nah, kalau menurut abang-abang sekalian ini kayak gimana sih kontribusi sebenarnya diaspora itu untuk Indonesia gitu, dimanapun mereka berada gitu. Kan pasti ngerti ya sih, kayak kita juga pengen do something gitu kayak Iya. Indonesia gitu. Betul. Gimana sih? Ya kalau menurut saya ya dimanapun kita berada sebenarnya kita bisa berkontribusi gitu. Hal-hal paling sederhana ya dari segi finansial ya, kita kerja di sana, dimanapun kita berada kita kerja, terus dan pasti biasanya kita masih punya keluarga kan di Indonesia gitu. Dari uang kerja itu adalah beberapa persennya pasti yang kita kirim ke Indonesia. Benar banget. Entah itu untuk nabung, entah itu untuk keluarga atau untuk investasi atau untuk apapun, itu yang masuk uang yang dari luar masuk ke Indonesia itu sedikit banyak pasti berpengaruh kan ke pendapatan negara gitu. Itu yang paling sederhana. Terus selain itu juga ada pengalaman juga waktu itu sempat kerja part time. Lu ya lumayan membanggakan lah menurut saya sendiri karena waktu itu di tempat kerja tuh bos itu sampai nanya gitu, kalau kamu ada temen orang Indonesia yang mau kerja lagi, tolong dong kasih tahu saya gitu. Berarti kan itu sudah membangun kredibilitas sama orang Indonesia gitu kan. Itu jadi benar. itu salah satu contoh lah kurang lebih kayak gitu. Terus kalau saya kebetulan kalau di Amerika Latin itu dan KBRI-nya yang ada di Amerika Latin itu kebanyakan itu kegiatan promosinya itu budaya, Pi. Nah, di situ saya merasa benar-benar bangga. Saya baru bisa bermain yang namanya gamelan itu. Bahkan pertama kali bisa main gamelan itu di Ekuador gitu. Pas di Indonesia saya nggak bisa main gamelan gitu. Tapi niat kita itu pengen ini loh Indonesia gitu loh. Ini loh budaya Indonesia, ini loh permainan yang menurut mereka itu sulit banget gitu. Mukul-mukul hal yang tidak ada nadanya menurut mereka itu bisa jadi musik gitu. Nah di sana itu kita sampai diundang ke kota-kota, diundang universitas-universitas hanya cuma buat main gamelan gitu loh. Nah di sana itu saya merasa benar-benar pengen berbuat sebaik mungkin walaupun cuma main gamelan gitu ya, cuma main gamelan gitu, cuma 11-12 lagu itu, tapi bagi mereka itu sesuatu yang unik banget, nggak ada di alat musik mereka yang kompleks itu. Jadi mereka itu se-ancient gitu ya budayanya Indonesia itu dari zaman dahulu kala yang alat musiknya masih kayak gitu, masih dipakai sampai sekarang gitu. Itu yang di mereka itu amazing lah gitu. Jadi kayak gitu terus sih. melestarikan budaya. Benar gitu. banget. Terus kayak kaitannya sama Bang Lutfi tadi, kayak kalau maksudnya kayak satu hal baik itu pasti akan menular gitu. Benar. Itu bisa jadi identitas kita Benar, juga benar, gitu. benar. Negeri kayak Bang Pedro tadi bilang kayak orang Indonesia tuh ramah banget Benar. gitu. Jadi kayak gitu sih. Terus oke, mungkin sebelum kita berakhir ya. Kalau harapan dari abang-abang sendiri terkait kayak diaspora di luar negeri atau mungkin harapan pribadi gitu sebagai sekarang dibilangnya apa, mantan diaspora gitu. Iya, bisa dibilang begitulah ya. Nggak enak kalau disebutnya bekas ya. Nggak juga dong Bang. Oke. Yang Ya. pernah jadi diaspora Oke, gitu. kalau dari saya ya, diaspora itu bisa banget berkontribusi, bisa banget tetap mencintai negeri ini walaupun dari luar negeri gitu. Bahkan mereka kalau nggak mau, belum ada niat sekalipun untuk pulang ke luar negeri, tapi
kontribusi mereka dengan bekerja secara profesional di tempat masing-masing itu sangat membantu bagi WNI yang ada di Indonesia gitu. Kita menyebarkan virus positif lah. Kita sudah tahu banyak sekali diaspora kita yang terkenal banget yang membuat nama Indonesia itu naik gitu. Misalnya kayak Megawati Hangisti Putri yang kemarin yang di ini ya Poli ya. Terus ada Rich Brian loh, ACT Rising. Terus sekarang ada ada girl band yang baru Nuna namanya. Nona. Itu kan naik banget gitu. Nah, mungkin sampai saat ini kita belum bisa setinggi itu gitu. Ininya apa namanya? Kontribusinya gitu. Tapi percayalah, sekecil apapun yang kita lakukan di luar negeri selama itu bernilai positif, itu bernilai banget untuk nama baik Indonesia di luar negeri. Kayak saya sama Lutfi nih, pernah kerja di KBRI. Padahal kita itu kerja di pemerintahan, tapi dengan berbuat ramah tamah doang ke orang yang kita nggak kenal mungkin di jalanan, itu bisa banget buat mengangkat nama baik Indonesia sedikit, tapi dampaknya nyata daripada kita berpikir gitu mau merubah dunia gitu ya, mau menerbangkan roket ke Merkurius gitu. Kecil aja tapi itu literally berdampak di sehari-hari. Kalau Bang sedikit dari harapan ya. Kalau dari saya mungkin ya harapannya semakin banyak diaspora Indonesia yang makin banyak kontribusinya, makin besar kontribusinya. Jadi yang sebelumnya kesannya itu diaspora itu melupakan bangsanya, tapi sekarang coba kita bangun supaya kesannya diaspora itu justru sedang mengangkat harkat dan martabat bangsa. Setuju banget. Itu jadi ya buat teman-teman yang sekarang masih jadi diaspora dimanapun berada, jangan lupa sama tanah air, jangan lupa sama keluarga. Sekarang boleh ada di sana, tapi ingat-ingat kalau dulu kita pernah lahir di sini atau orang tua kita dari Indonesia atau nanti suatu saat ingin balik ke Indonesia. Jadi harapannya sih mudah-mudahan teman-teman diaspora semakin cinta tanah air. Iya, betul banget. Keren banget. Nah, buat kalian nih yang masih pengen ikut-ikutan tren kabur aja dulu, nggak apa-apa. Kalian kabur aja dulu itu nggak apa-apa. Yang penting kalian tetap berkontribusi kembali ke Indonesia dan tetap mencintai. Ya kan karena tadi kayak lari itu bukan berarti lupa diri Betul. gitu. Jadi Tapi harusnya di hatinya tetap ada ibu pertiwi Iya, gitu. betul banget. Jadi akhir kata ya, akhir kata sebenarnya rasa cinta tanah air itu bukan rocket science yang harus kayak I have to do like some breakthrough gitu kayak, tapi maksudnya kayak bisa jadi dari hal-hal kecil kayak ingat jati diri gitu, kayak ingat aja di dalam nadi kita itu masih ada ibu pertiwi gitu. Jadi dimanapun kita berada itu harus jaga identitas bangsa. Jadi kayak dimanapun kita harus mawas diri, harus menunjukkan bahwa kayak kalaupun bukan untuk Indonesia, ini tuh untuk diri saya sendiri. Jadilah Tidak mempermalukan. Iya betul. Gitu. Jadilah se-Indonesianya Indonesia tapi ya. dalam hal yang positif. Sekian dari kelompok 3C, cerdas, ceria, cantik. Oke, kita kembali lagi mungkin di podcast atau video selanjutnya. Dadah.